Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri. Berikut ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada materi transformasi geometri. Lalu, apa sih itu transformasi geometri? Transformasi geometri adalah suatu perubahan posisi atau perpindahan dari satu posisi awal x, y menuju ke posisi lain atau x aksen, y aksen. Dalam transformasi geometri, dikenal 4 hal yang utama, yaitu pencerminan atau refleksi, pergeseran atau translasi, perputaran atau rotasi, dan perkalian atau dilatasi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas pencerminan atau refleksi. Pencerminan atau biasa dikenal dengan refleksi artinya yaitu memetakan setiap titik dari satu bangun melewati garis pencerminannya. Nah, sifat-sifat dari refleksi yang pertama, titik dan bayangan jaraknya sama dengan cermin. Yang kedua, bentuknya sama namun posisinya terbalik. Dan yang ketiga, sifatnya sama seperti simetri lipat. Perhatikan gambar berikut. Coba, kamu pasti pernah bercermin, bukan? Nah, pada saat kamu bercermin, bayangan yang terpantul dari cermin akan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan aslinya. Begitu pula, jarak objek dengan cermin akan sama dengan jarak bayangan dengan cermin. Dalam transformasi geometri, hal seperti ini kita kenal dengan pencerminan atau refleksi. Nah, pada pencerminan ini dibagi lagi menjadi 6. Yang pertama yaitu pencerminan terhadap sumbu X. Jika digambarkan terhadap bidang koordinat kartesius, gambarnya akan menjadi seperti ini ya. Kemudian, jika kita punya titik A, X, Y, lalu dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya menjadi X, negatif Y. Jadi Y-nya itu berubah menjadi negatif Y ya. Coba kita lihat soal berikut. Di sini perhatikan jika dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, coba perhatikan. Awalnya titik A-nya 2,3, setelah dicerminkan terhadap sumbu X berubah menjadi 2,-3. Y-nya berubah ya, jadi ada tanda negatifnya. Begitu juga dengan titik B dan juga titik C, sama ya. Dan lihat titik C, di situ 3,-1 berubah menjadi 3,1. Yang kedua yaitu ada pencerminan terhadap sumbu Y. Jika kita punya titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasil pencerminannya menjadi negatif X, Y. Kalau yang tadi kan X, negatif Y, berbeda ya. Coba perhatikan soal berikut. Pada soal yang harus kita cari yaitu pencerminan terhadap sumbu Y. Perhatikan, awalnya titik A itu 2,3, setelah dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya pencerminannya menjadi negatif 2,3. Begitu juga dengan B dan C. Tiga yaitu pencerminan terhadap titik asal 0,0. Jika kita punya titik A yaitu X, Y, setelah dicerminkan terhadap 0,0 menjadi negatif X, negatif Y. Coba perhatikan soal berikut. Pada soal, titik A awalnya 2,3, setelah dicerminkan menjadi
negatif X, Y menjadi negatif 2, negatif 3. Begitu juga dengan titik D, awalnya 8,4, setelah dicerminkan menjadi negatif 8, negatif 4. Dan sama ya, titik C juga seperti itu. Lalu yang keempat yaitu pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Nah, jika kita punya titik A, X, Y, pencerminan terhadap garis X sama dengan H menjadi 2H min X, Y. Coba perhatikan soal berikut. Di situ terdapat garis X sama dengan 2. Nah, 2 di sini adalah H-nya ya. Jadi, nanti kita substitusikan H sama dengan 2 ke dalam rumus pencerminannya. Nah, di sini harusnya Y-nya 3 positif ya, bukan negatif. Yang B juga sama, Y-nya harusnya 4 positif. Dan yang kelima yaitu ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Di sini hasil pencerminannya menjadi X, 2H min Y. Perhatikan soal. Di soal terdapat Y sama dengan negatif 2. Nah, negatif 2 nya itu merupakan H-nya ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Jika kita punya titik A, X, Y, setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasilnya menjadi Y, X. Coba perhatikan soal berikut. Pada titik A yang awalnya X, Y nya 2,3, setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X menjadi 3,2. Pada titik B 8,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X menjadi min 4,8. Nah, berikut adalah kumpulan dari rumus umum refleksi atau pencerminan yang telah kita bahas sebelumnya ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pergeseran atau translasi. Translasi artinya menggeser bangun dari satu lokasi ke lokasi yang lain tanpa mengubah ukuran dan orientasi bangunan. Sifat-sifat dari translasi, posisinya berubah, bentuk, ukuran, dan orientasi tetap. Orientasi di sini maksudnya adalah arahnya ya. Misalkan menghadap ke kanan, setelah ditranslasi tetap akan menghadap ke kanan, tidak berubah menjadi menghadap ke kiri ya. Misalkan sebuah titik X, Y ditranslasikan sebesar A, B, maka hasil translasinya adalah X tambah A, Y tambah B. Coba perhatikan soal berikut. Suatu titik negatif 1,3 ditranslasikan sebesar 4 dan negatif 2. Maka hasil translasinya adalah di sini 4 itu sebagai A dan negatif 2 itu sebagai B. Maka hasil translasinya adalah 3,1. Perhatikan contoh soal berikut. Jika suatu titik 3 negatif 2 ditranslasikan dan hasil translasinya itu 3,1, maka besar translasinya adalah, nah di sini dibalik ya, bukan hasil translasi yang dicari namun besar translasinya, atau yang dicarinya yaitu A-nya dan B-nya. Oke, sampai di sini video kali ini, sampai jumpa di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.